يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba Indallahi kadzdzaba. indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bisa diikuti. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dianugerahi satu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hadisnya tadi kita baca, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Ibu-ibu, saya diamanai untuk mengajak ibu-ibu mengkaji satu topik tentang kaum-kaum yang dimusnahkan. Kira-kira ibu-ibu ketika mendengar topik ini yang terbayang kaum apa saja?
siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Selain kaumnya Nabi Lut, ada kaum apa lagi yang dimusnahkan? Nabi Nuh, ya. Terus apa lagi Bu? Nabi Hud. Namanya apa? Kaum apa namanya? Kaum Sodom. Kaum Sodom lah. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Ya. Jadi kalau ibu-ibu, saya mau ngomong ke bapak. Ibu-ibu, ya, sudah banyak ya umat sebelum kita itu yang silih berganti. Ya. Di antaranya ada umat-umat yang dimusnahkan oleh Allah, dan itu jumlahnya banyak ya. Selain Sodom, ada penduduk kota Pompei namanya di Italia ya, tapi yang diabadikan di dalam Al-Quran tentu tidak banyak ya, karena Al-Quran memang sekedar memberikan contoh ya. Ya. Jadi ada umat-umat yang itu dimusnahkan dan diceritakan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Jadi tidak sekedar kita mendengar lalu kemudian mengetahui ceritanya bagaimana. Karena yang terpenting dari itu adalah apa makna dan hikmah ibroh yang bisa kita ambil. Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya. Sehingga kenapa sih Al-Quran itu kok tidak mengabadikan seluruh kaum-kaum ini? Memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran itu kitab agama. Maka kalau Al-Quran mengisahkan tentang umat-umat terdahulu, itu menunjukkan bahwa ada pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita yang hidup hari ini. Yang kedua, untuk juga menunjukkan bahwa umat-umat yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukan mitos gitu ya. Jadi ada seorang cendekiawan Muhammadiyah, intelektual Muhammadiyah, namanya Pak Profesor Dr. Kunto Wijoyo, Allah yarham. Beliau pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul Paradigma Al-Quran ya, beliau menjelaskan begini terkait dengan umat-umat yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kisah tentang umat di dalam Al-Quran itu bukan mitos ya, atau legenda seperti dongeng-dongeng, misalnya dongeng apa Malin Kundang, Sang Kuryang ya. Kepada kita yang hidup hari ini ya, setelah ribuan tahun setelah mereka gitu ya, itu bisa terulang kembali gitu ya, jika kita memilih modus dan peranan yang sama dengan mereka. Nah ini yang penting yang perlu kita ambil maknanya. Jangan sampai kita seperti mereka lalu tidak menutup kemungkinan ketika prasyarat perilaku mereka itu kita ikuti ya, maka tak menutup kemungkinan kita juga akan berakhir dengan sad ending, kesedihan. Misalnya kaumnya Nabi Lut dimusnahkan ya. Ya, karena apa ibu-ibu, perilaku yang sekarang sedang menjadi fenomena yang luar biasa menakutkan kita ya, ya, yang disebut dengan perilaku Sodom itu sodomi gitu ya, bukan nama mie instan Bu ya. Arab yang datang kemudian ke lembah yang di situ ada sumur Zam-Zam ya, air menjadi modal apa barang berharga di tengah padang pasir tak? Maka ketika setelah ditemukan sumur Zam-Zam oleh Siti Hajar dan Ismail yang masih balita itu, berdatanganlah kemudian orang Arab dan meminta izin tinggal di situ. Lalu kemudian Ismail menikah dengan mereka, kalau nggak salah dengan suku Jurhum ya, orang Arab itu menikah. Lahirlah kemudian sampai menjadi Nabi Muhammad
Ismail, Babilonia dan Hiti dan sebagainya. Jadi ada dulu itu bangsa Arab kuno, termasuk adalah kaum Ad ini. Jadi masyarakat purba yang terdiri dari 10 atau 13 suku. Nah, moyang mereka bernama Ad, generasi kedua dari putra Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Sam atau Sem orang barat menyebutnya. Nah, Ad adalah putra Iram, ya, putra Sam, putra Nuh alaihi salam. Jadi setelah terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh itu kan banyak manusia yang musnah gitu ya. Nah, tinggal kemudian keturunan dari Nabi Nuh itu yang sudah melahirkan manusia-manusia baru ya. Ada Sem, ada Yafid dan sebagainya. Termasuk konon kita ini masih keturunan Nuh tapi dari putra yang siapa gitu ya. Yang kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, kita yang bisa pendek-pendek di Nusantara itu, nah itu keturunannya siapa dari Nuh itu nanti bisa ketemu. Kalau yang gede-gede, gagah, beringa-beringa, putih, yang tersebar di Turki, Azerbaijan dan sebagainya yang sukanya perang itu asal dari Yafid. Ya. Kemudian yang ke Afrika, ya, yang berkulit agak gelap dan sebagainya itu dari keturunan yang lain. Nah, mungkin kalau kita ini dicek begitu, mungkin dari keturunan yang mana? Nah, kaum Ad ini bermukim di satu daerah yang bernama Asyir atau Al-Ahqaf di Yaman hari ini yang terletak antara Aden dan Hadramaut. Nah, mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran tadi sebagai penduduk yang zatul iman. Iman itu jamak dari amud. Amud itu artinya tiang-tiang yang kokoh untuk menggambarkan bahwa mereka memiliki kecakapan, kemampuan padahal itu zaman dulu ya. Kalau sekarang teknologi demikian luar biasa, orang membangun gedung-gedung tinggi itu mungkin sudah tidak begitu mengherankan ya. Tapi pada zaman itu kaum Ad ini sudah memiliki kemampuan untuk membangun gedung-gedung tinggi yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai zatul iman, bangunan-bangunan yang tinggi ya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibuat sepertinya di negeri yang lain. Kira-kira ini bangsa yang maju? Tidak. Kira-kira bangsa yang sejahtera? Tidak. Yang teknologinya luar biasa, mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, ini peninggalan mereka. Ya, ini peninggalan mereka. Jadi ini makhluk sejarah, ada bukti arkeologisnya. Saya coba cari di internet mana nih zatul imannya kaum Ad ini. Ya. Nah, bukti arkeologis tentang kota Iram ya, ditunjukkan oleh hasil ekspedisi Nicholas Webb di Gurun Arabia Selatan pada tahun 91-92 ya, dengan menggunakan pesawat ya, olah-alik ya, yang bersistem satellite imaging radar yang bisa memantau sampai di bawah tanah gitu ya. Alat ini mengintip itu artinya ngincek ya. Bagian bawah gurun yang diduga tempat tenggelamnya kota Iram ini karena longsor. Dan dengan bantuan satelit Prancis yang bersistem penginderaan optik, mereka menemukan bangunan segi 8 dengan dinding-dinding dan menara-menara yang tinggi mencapai sekitar 9 meter. Ini pada zaman itu Bu ya, jangan bayangkan sekarang orang itu sampai ratusan meter ya. Tapi pada zaman itu ini sudah menggambarkan bagaimana bangsa ini memiliki peradaban yang luar biasa, memiliki kemajuan teknologi dalam arsitek mereka. Ibu nanti akan menyinggung sedikit tentang sholat anak. Yang begitu dasar hingga pasir menenggelamkan kota mereka. Mungkin beliau sedasar apa ya sampai satu kota itu kemudian tenggelam semua. Nah, baru-baru ini kita lihat bagaimana
Los Angeles dalam waktu begitu singkat. Wah, itu ribuan hektar habis, rumah-rumah miliknya para artis, pesohor, orang kaya di situ habis. Jadi bagi Allah itu hal yang sangat mudah. Cuaca kering, lalu kemudian angin kencang, ada sedikit api saja wis mau sakit habis. Dan yang mengherankan itu dinding-dinding batu bisa habis, padahal batu gitu ya, saking panas. Kita bayangkan kira-kira seperti itulah. Ini puting beliung ya, yang kemudian begitu dasarnya sampai menenggelamkan satu kota, ngangkut pasir lalu kemudian ditimpakan. Coba bayangkan dulu ya. Ayo kita bayangkan. Takut ya? Pastinya takut. Satu kota loh Bu, satu kota Malang misalnya langsung tak ada sisanya, rotoh pasir. Padahal di dalamnya ada kota bangunan sampai 9 meter tertutup semua. Berarti kan itu mengangkut pasir, wah, jutaan kubik begitu ya, sampai bisa menutup dengan ketinggian 9 meter dan lebar kota yang begitu luas. Nah, ini yang pertama, kaum Ad. Yang kedua adalah kaum Samud. Ini adalah kaumnya Nabi Saleh. Kalau Ad tadi kaumnya siapa? Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu termasuk bangsa Arab kuno. Yang kedua adalah kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Sama, mereka juga kaum yang kaya dan memiliki peradaban megah. Mereka memiliki kemampuan untuk memotong bebatuan yang besar-besar, memahatnya, mengukirnya menjadi rumah-rumah mereka. Mereka memotong-motong batu besar di lembah dan juga gunung-gunung guna dijadikan istana-istana tempat tinggal yang mewah. Mereka tinggal di mana? Di daerah Hijaz namanya, atau Wadil Qura, terletak antara Syam dan Hijaz. Mereka ini dinilai sebagai masyarakat pertama yang membangun perumahan di bawah tanah. Kalau tadi di atas tanah kaum Ad, kalau Samud justru di bawah tanah ya, bukan rumah. Jadi mereka menggali bebatuan, menghujam ke tanah. Maka sekarang kita mengenal di Palestina itu ada terowongan-terowongannya untuk melawan Israel itu. Jangan heran, sudah pernah ada kaum yang punya kemampuan itu kaum Samud ini, sehingga Israel tidak bisa membasmi Hamas itu kan, karena terowongan-terowongan yang itu sampai tembus ke Mesir dan sebagainya juga. Nah, kaum Samud ini juga begitu punya itu. Masyarakat pertama yang membangun perumahan di bawah tanah atau di dalam celah gunung, serta yang berhasil memahat batu dan marmer. Ini wong Trenggalek, wong Tulungagung, Tutulan Marmer sudah pernah ada di kaum Samud ya, yang mengukir marmer, yang memahat marmer. Namun akhir kisah mereka juga tragis. Allah binasakan dengan pekikan halilintar yang dahsyat. Kira-kira gimana orang sembunyi di dalam tanah masih kena pekikan halilintar? Kira-kira seberapa dahsyat halilintarnya sampai orang sembunyi di bawah tanah pun ya, mati gara-gara kena halilintar. Nah, ini tembak sengaja ditembak orang tak terkenal, mobilnya itu dihentikan. Lalu dia diberondong dengan senapan gitu, jadi langsung terarah kepada dia, bukan ke sopirnya, berarti ditarget ya, karena dia orang imam yang mengaku dirinya itu ya melegalkan LGBT dan barusan pulang menikahkan pasangan sesama jenis di Afrika Selatan.
Dan fenomena itu sekarang luar biasa, ya, menakutkan bagi kita. Yang ramai sekarang ini viral adalah istrinya Macron, Perdana Menteri Perancis, ya, Brigitte Macron, yang itu disinyalir seorang transgender, laki-laki yang pernah menikah 3 kali, termasuk menikahi seorang perempuan, ya, istri kedua, dan itu ibunya Marcon ini. Jadi kemungkinan Marcon itu anaknya sekarang ini. Waduh, dunia ini semakin kacau. Jadi dia bapaknya sendiri, lalu berubah menjadi perempuan, lalu berumah tangga dengan anaknya. Ini zaman apa? Maka ketika ini terjadi begitu, tak menutup kemungkinan, ya, cerita tentang kaumnya Nabi Lut itu bisa terulang kembali. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita sebagai orang tua itu miris, ya, karena di belakang kita ini ada anak-anak cucu kita, generasi berikutnya yang akan mewarisi kehidupan kita, yang mendoakan kita ketika kita nanti sudah tidak ada di dalam sejarah. Kalau kita kemudian melahirkan, meninggalkan generasi yang seperti itu, apa yang bisa kita harapkan? Maka ibu-ibu ini punya peranan yang sangat penting. Oke, kita kembali kepada Pak Kutawijaya. Dari kisah umat-umat terdahulu yang pernah dimusnahkan, itu untuk membuktikan bahwa mereka pernah ada dan hidup sebagai makhluk sejarah seperti kita. Diceritakan oleh Al-Quran agar kita mengambil hikmah, pelajaran, untuk tidak kita tiru, agar prasyarat itu tidak terpenuhi. Karena ini masuk dalam sunnah Allah, hukum Allah yang disebut dengan hukum sejarah, dan itu bisa berulang kalau modusnya sama. Nah ini, ya. Oke. Selain umatnya Nabi Lut, ya, dengan kaum Sodomnya itu, ada lagi umatnya Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Su'aib. Nabi Su'aib gak ada yang dimusnahkan. Kaumnya, oke. Nah, ada banyak sekali ibu-ibu ya kaum-kaum yang dimusnahkan. Tetapi kita coba lihat yang jelas-jelas disebut di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran memang menunjukkan tentang bagaimana kejadiannya, gitu ya. Nah, di dalam surat Fajr itu ada 3 umat yang dimusnahkan ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr wa layalin 'ashr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bisa dibaca Ibu ya? Bisa. Masih awas ya matanya Ibu ya. Saya kalau nggak dibantu ini nggak bisa. Ya. Wal fajar, demi waktu fajar. Ya. Walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Wasaf'i wal watr, yang genap maupun yang ganjil. Walaili idza yasr, dan malam yang jika dipergulirkan. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, tidakkah di dalam itu ada qasam, ada sumpah lidhi hijr bagi penduduk lidhi hijr. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, Iramadatil imad, yang mereka memiliki kemampuan membangun al-imad, bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan, dibuat sepertinya fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladhi jabus sakhra bil wad, ya.
Dan ingatlah bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Samud, alladzina jabus sakhra bil wad, yang mereka memahat bebatuan ya untuk menjadi rumah-rumah mereka, ya, tempat tinggal mereka. Wa fir'auna dzil autad, dan ingatlah tentang kaumnya Fir'aun ya, yang mereka juga membuat rumah dengan bangunan-bangunan yang megah ya, di mana mereka alladzina taghaw fil bilad, di mana mereka telah membuat aniaya, kezaliman di negeri-negeri mereka. Fa aktsaru fihal fasad, maka terjadilah banyak sekali kerusakan, al-fasad. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab, maka kemudian Tuhanmu memberikan sauta adab, cemeti adab, begitu ya. Inna rabbaka labil mirsad. Di dalam surat ini ya ada 3 umat yang dimusnahkan oleh Allah yang hendak kita kaji hari ini sebagai contoh ya. Kalau umat-umatnya banyak gitu ya, HP apa ini, proyektor, kipas angin, televisi, ya dong. Bukan Bu, itu bukan teknologi, itu hasil teknologi. Karena teknologi itu dari 2 kata, teknos dan logos. Teknos artinya teknik, cara, sedangkan logos itu ilmu. Jadi teknologi itu ilmu tentang cara, di mana ilmu ini diturunkan dari sains, dari ilmu pengetahuan, sehingga prinsip-prinsipnya diturunkan menjadi cara-cara teknik-teknik gitu. Nah itu ilmunya namanya teknologi. Nah, baju yang kita gunakan itu hasil teknologi, yang dia dihasilkan dari teknologi apa Ibu? Konveksi, ya tak? Mulai dari kapas, kemudian dijadikan benang, benang dijadikan kain. Nah, yang menjadikan itu namanya ilmunya teknologi. Lalu menghasilkan produk berupa kain, maka kain itu hasil teknologi. Lalu kemudian dibentuk menjadi pakaian seperti ini. Jadi semua itu adalah teknologi, menghasilkan produk. Nah, maka laptop dan sebagainya itu namanya produk teknologi. Tapi karena kita ini sudah seringkali salah kaprah, memahaminya keliru, sehingga muncul ya, paham yang keliru. Nah, maka kita anggap pokoknya begitu teknologi. Dan lebih parah lagi, teknologi identik dengan barang-barang elektronik. Padahal ibu-ibu menyulam, membuat kain dari homemade gitu ya, dari kerajinan tangan, itu juga teknologi tradisional. Nah, kalau teknologi itu dimaknai sebagai the ways of problem solving, cara untuk menyelesaikan masalah, karena memang begitu adanya. Orang mengembangkan teknologi itu untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Ya. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ini asli Malang atau kebanyakan pendatang? Yang sudah naturalisasi kayak saya begini ya. Misalnya saya ingin memanggil bapak saya di Tuban sana gitu, kan nggak mungkin saya teriak-teriak sampai pedot urat leher saya, ya nggak pernah sampai gitu ya. Nah ini kan masalah, padahal saya kangen demikian luar biasa pada ibu saya. Gimana ya caranya mau pulang itu kok jauh, nggak mungkin. Nah, ini kan masalah, gimana menyelesaikan masalah menghubungi orang terkasih di tempat jauh, ya nggak mungkin dengan teriakan. Nah lalu kemudian ilmu pengetahuan tentang jaringan, tentang sinyal dan sebagainya, ya demikian rupa direkayasa dan sebagainya, memunculkan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang kemudian menghasilkan jajan. Bentuknya begini, dan dia memanfaatkan sinyal jaringan sehingga sekali angkat sepanjang sana on sini on, jaringannya tersambung, halo nyambung. Kayaknya nggak enak deh kalau hanya sekedar suaranya tok. Saya ingin tahu
Bapak Ibu saya ini sehat apa enggak? Tinggal klik kemudian videonya. Nah, menyelesaikan masalah kangen kita dengan hasil teknologi berupa HP. Nah, jadi teknologi itu the ways of problem solving, cara menyelesaikan masalah. Alat yang dilahirkan dari teknologi namanya produk atau hasil teknologi. Arab apa? Usia, bahasa Indonesianya soal usia apa ya? Umur. Nah, umur itu dari bahasa Arab al-umru. Orang yang kemudian ngurusi masjid ini, kegiatannya, pembangunannya namanya takmir. Itu seakar kata dengan kata umur. Kalau ibu kemudian mendapatkan rezeki berlimpah, hidup senang, itu namanya makmur. Itu juga seakar kata dengan umur, takmir, makmur. Itu sama. Artinya apa? Usia yang terbaik itu adalah waktu hidup kita ini harus kita makmurkan dengan kebaikan. Jadi filosofi kata usia yang arti bahasa Arabnya umur itu mengingatkan kita agar usia kita ini selalu kita makmurkan dengan amal-amal kesalehan. Karena disitulah intinya. Kalau sekedar kaya, punya banyak materi, itu tadi seperti kaum-kaum yang dimusnahkan tadi, ya, tidak diisi dengan kemakmuran usia kita melalui amal-amal soleh. Nah ini, ya, jadi umur kita, usia kita itu harusnya itu sangat terkait dengan pemakmuran kita melalui kebaikan-kebaikan kesalehan yang kita lakukan. Maka idealnya semakin berumur semakin makmur dengan kebaikan, dengan kesalehan. Nah, setelah sumpah Allah atas nama masa, Allah mengingatkan tentang umat terdahulu tadi itu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun yang dalam membangun peradaban mereka, ya, mereka luar biasa, ya, bangunannya tinggi-tinggi dan sebagainya. Dan sudah kita bacakan, ya. Maka siapapun kita, ibu-ibu, yang lebih mementingkan bangunan peradaban material, dimensi panjang, tinggi, lebar tadi semata, tetapi melupakan dimensi waktu yang harus dimakmurkan dengan kebaikan, bukan kezaliman, maka tunggulah masa kehancurannya. Ya, persis seperti 3 kaum tadi. Nah, hari ini kita menyaksikan manusia dalam peradaban materialnya berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Betul ya? Hampir semua negara ya untuk mencirikan dirinya itu dengan bangunan itu. Kita punya Monas, Malaysia punya Petronas, ya. Lalu kemudian ada Burjul Khalifah, ya. Kemudian ada Burju Arab di Saudi Arabia yang tingginya menjulang berapa ratus meter, ya, dan lain sebagainya. Nah, namun jika kita melupakan, ya, di balik semua itu ada moral, ada kesalehan, kebaikan, selesai. Kita Hamka mengatakan yang mereka bangun hanya benda, tetapi yang mereka runtuhkan adalah budi. Keadilan mereka tukar dengan kebatilan, sehingga segala pembangunan lahir itu tegak di atas kehancuran nilai peri kemanusiaan. Ini untuk menggambarkan bahwa 3 umat yang dimusnahkan itu sejahtera secara materi, tetapi mereka berbuat aniaya, saling mendolimi satu dengan yang lain.